bicara tentang manusia, siapa yang ingin berkomen apa sih yang disebut dengan manusia? Silakan. Kalau Anda mengenal nama manusia, kata manusia, apa yang ada di benak Anda? Makhluk Tuhan yang diberi pikiran. Gitu. Oke, akal. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi Gema ya? Siapa? Makhluk hidup yang mampu berkembang biak, Pak. Makhluk hidup yang mampu berkembang biak, keren. Saya singkat ya. Oke, ada lagi? Makhluk hidup yang paling sempurna, Pak, dari makhluk yang lainnya. Oh, paling sempurna. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Siapa dulu nih? Membutuhkan sosialisasi. Membutuhkan sosialisasi. Ada lagi? Sosialisasi. Ayo, apa yang ada di benak Anda ketika ada kata-kata manusia? Makhluk yang paling cerdas, Pak. Oh, cerdas. Oke. Lagi? Makhluk yang diberi akal, pikiran, dan perasaan, Pak. Sudah ini. Nomor 1. Perasaan juga. Memiliki perasaan. Wah, mantap, bah. Perempuan amat. Oke. Lagi, Yuli. Udah? Siapa lagi? Silakan. Manusia adalah makhluk sosial, Pak. Makhluk sosial. Itu sudah ada membutuhkan sosialisasi. Manusia yang tumbuh dan berkembang. Dia berkembang biak, berkembang, tumbuh dan berkembang ya. Oke, ada lagi? Makhluk yang mulia dan terhormat. Mulia. Terus? Makhluk yang memiliki sisi kemanusiaan, Pak. Atau bisa dibilang mengucapkan manusia. Manusia punya sisi manusia gimana? Bisa dijelaskan? Kita tentang manusia kan? Ya, kita tentang manusia nih. Makhluk yang selalu nolong orang tanpa pandang bulu, Pak. Maksudnya menolong tanpa pamrih. Ya, betul, Pak. Ini ya, ringkasannya ya. Oke, apa lagi? Saling membutuhkan, Pak. Saling membutuhkan. Silakan. Cukup? Peka terhadap sesama, Pak. Apa? Peka terhadap sesama. Peka terhadap sesama. Ini apa nih namanya? Memiliki perasaan dan peka ya. Oke. Nah, kalau saya tulis di sini, nah, spontan ya. Kalau saya tulis di sini, apa yang ada di benak Anda? Spontan aja. Karnivora, Pak. Hewan. Terus? Hewan liar, Pak. Hewan liar. Karnivora, Pak. Terus? Hewan karnivora, Pak. Pemakan karnivora. Makhluk hidup, Pak. Buas. Makhluk hidup. Terus? Dilindungi, Pak. Ciptaan Tuhan, Pak. Dilindungi, oke. Tidak punya akal, Pak. Dilindungi. Tidak berakal. Memiliki nafsu. Apa? Apa? Memiliki nafsu, Pak. Memiliki nafsu. Berbulu. Vertebrata. Terus apa lagi tadi? Buas. Buas. Terus? Memiliki bulu. Memiliki bulu. Terus?
Salah satu hewan tercepat, Pak. Tercepat. Lagi. Berkulit belang, Pak. Kulit belang. Lagi. Mamalia, Pak. Mamalia. Apalagi? Salah satu hewan yang memiliki gelar raja hutan, Pak. Raja hutan. Oke. Sudah? Oke. Kalau saya tuliskan yang ini lagi nih. Apa yang ada di benak Anda? Dangdut, Pak. Penyanyi, Pak. Nyanyi. Suka goyang, Pak. Suka main TikTok kan, Pak? TikTok kan. Lagi. Tiga orang, Pak. Hah? Artis, Pak. Artis. 3 orang. Apa? Seseorang? 3 orang. Oh, 3 orang. 3 orang. Artis. Terus? Jaran goyang, Pak, jaran goyang. Itu buka. Selebgram, Pak. Semok, Pak. Salah itu saya. Content creator, Pak. Hah? Content creator. Konten kreator. Apa tuh? Ini setuju gak? Setuju. Ini setuju gak? Ya, sangat setuju. Itu, Pak, perekam jantan. Langsung aja gimana? Oke, ya. Ini dia apa macan atau apa? Kok kelakuannya sama ini ya? Ya. Kalau saya sandingkan ini, oh ini harus saya bikin dalam bentuk ini ya, yang enak tuh biar tersanding ya. Nah ini saya bentuknya gini juga. Ya. Nah, jadi saya bisa copy ini. Oh nggak bisa di copy. Nah, copy saya pindahin ke sini gitu, biar tersanding. Nah, kan ada kemiripan ya, ada kemiripan. Jadi sebenarnya gimana nih? Apa sih perbedaan manusia dengan hewan? Yang paling utama akal, Pak. Mau merecord boleh. Saya lupa record, oke. Terutama akal. Nah, tapi di sini kamu jahat juga ya. Di sini trio macan nggak ada akal ya, kamu tulis. Oh iya. Berarti emang dia bukan manusia ya. Lebih ke moral sih, Pak. Oke. Nah itulah ketika kita mengklaim bahwa manusia adalah sebagai makhluk sempurna, di sini saya menggaris bawahi, gitu. Saya highlight, kemudian sudah diberikan akal, ya, yang kemudian dengan akal tersebut katanya cerdas dan mulia, maka kalau kita lihat di sini, kita lebih dari ya, ya kan? Kalau Anda lihat macan atau hewan, itu tidak akan pernah yang namanya hewan atau macan itu membunuh anak. Tidak.
Ya Pak. Nggak pernah ada yang namanya kita dengar cerita hewan itu membunuh anaknya, apalagi baru lahir. Kalaupun ada kasus kucing atau kelompok macan ini dia makan anaknya yang baru lahir, itu karena anaknya itu cacat dan tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga akan mengganggu perkembangan dan hidupnya, maka dia dimakan dalam konteks yang awal sekali. Ya. Tapi ini yang katanya makhluk sempurna, yang ini yang katanya makhluknya paling sempurna, kita sering dengar berita membuang anaknya ke selokan, membuang anaknya ke mana? Tong sampah. Enak. Iya Pak. Jadi sebenarnya yang paling bagus dia atau kita ya? Ada ininya sih Pak. Mayoritas masih ini baik manusia, tapi beberapa mungkin minoritas yang ekstrim seperti menjual anak atau membuang anak atau yang paling parah menjual organ anak. Oke, sip. Nah sekarang ada yang ungkapan bahwa ketika saya minta cerita tentang macan, ungkapan buas. Kenapa sih kita nganggap macan buas? Kalau buas mungkin karena instingnya sih Pak ya. Jadi misalnya kan hewan buas dan hewan peliharaan contohnya. Kalau hewan buas, kalau kita pelihara instingnya juga bakal apa? Kalau misalnya lapar dia bakal nyerang ininya juga. Jadi dinamakan hewan buas karena ada instingnya yang untuk. Oke. Terus ada nggak yang lain untuk mengangkat kenapa kita anggap dia buas? Ya, beda. Ada yang bisa mengungkapkan? Kenapa kok macan itu kita anggap buas? Bentar dulu kayaknya lagi nge-zoom. Macan atau harimau? Yang bilang buas tadi siapa nih? Saya lupa nih. Saya Pak Haidar Hanif Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Bisa dibilang buas. Karena kodratnya macan tuh emang buas Pak. Ya, kenapa kok kodrat macan buas? Ya sebagai kalau misalnya macan nggak buas, mungkin jadinya kayak kucing gitu Pak. Maksudnya masih apa ya? Masih punya, masih ada perasaan gitu. Cuman kan kalau misalnya dia diganggu baru tuh. Cuman kalau kucing ya, kucing kan misalnya diganggu masih bisa gimana gitu lemah lembut gitu kan. Nah, kalau misalnya macan udah nggak bisa mungkin Pak. Oke. Tapi dasarnya kucing itu sama dengan macan. Hakikat kucing itu sama dengan macan. Hanya satu didomestikasi, sehingga tadi instingnya untuk menyerang itu dikurangi. Nah, konteks insting menyerang itu, insting menguasai itu juga ada pada makhluk ini. Ya, makhluk ini makhluk yang nggak pernah puas. Walaupun dia punya akal, dia sempurna. Dia cerdas, punya emas segunung, mintanya segunung. Istilah orang itu kan dikasih hati minta jantung, gitu ya? Iya Pak. Nah,
Makanya posisi dia ini yang mulia ini bisa rendah dari binatang ternak, mulai kakal an'am maupun adol, ya gitu. Kenapa? Karena ketika insting kemanusiaannya ini hilang, kalah dengan macan ini. Yang tadi saya kemukakan, ini gambaran-gambaran di mana kita akan lebih rendah dari binatang ternak. Kita akan lebih rendah dari hewan yang katanya tidak mempunyai akal, Pak. Dan membedakan manusia dengan hewan hanya ini gitu, sebenarnya akal gitu, ya. Yang beda manusia dengan hewan itu hanya akal gitu. Ya. Hanya akal. Makanya kita bicara punya pikiran. Hewan itu tidak berpikir, tapi dia memiliki insting yang manusia juga dimiliki. Jadi kalau kita lihat perkembangan otak kita, maka ada otak yang mirip dengan otak hewan, yaitu mengembangkan insting. Tapi ada tambahan otak lain yang menjadikan kita lebih tinggi dari hewan. Ya. Nah, cuman ini kan bisa lebih rendah ketika ini turun. Merasa karena kita memiliki akal, karena kita merasa cerdas, karena kita merasa sempurna, sehingga menjadi mulia, kita lebih dari yang lain. Akhirnya jatuh, terpuruk. Itulah kenapa kok kita harus sujud. Ini yang paling sentral di manusia, tapi kemudian harus direndahkan. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Makanya ini. Nah, Allah memberikan ini sebagai suatu kekayaan, karunia. Karena dengan inilah maka Allah memberikan kita kesempatan menjadi khalifah, pemimpin. Jadi sebenarnya posisi khalifah itu posisi kecerdasan. Kemudian dengan kecerdasan itu maka kita menjadi wise, jadi wisdom, menjadi bijak. Ya. Dan semua makhluk hidup yang Allah ciptakan itu memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di muka bumi. Nah, biasanya beberapa makhluk hidup itu diberikan senjata untuk bertahan hidup. Ada taring, ada kuku yang tajam seperti harimau, parut dan kuku yang tajam seperti elang, tanduk seperti banteng, ketebalan kulit seperti badak. Manusia tidak punya. Maka sebenarnya makhluk paling lemah dalam konteks itu adalah manusia. Anda pernah lihat kuda lahiran? Atau kucing lahiran? Siapa punya kucing di rumah? Ada, Pak. Nah, kalau Anda lihat kucing lahiran, baru berapa hari, baru berapa jam saja, dia sudah bisa jalan, benar ya? Iya, Pak. Coba lihat anak lahir, bisa ngapain dia? Nangis, Pak. Menangis doang gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, tanda lemahnya kita gitu.
kita yang katanya makhluk sempurna itu lemah. Ya. Jadi makanya jangan merasa paling sempurna. Ya. Nah, teman-teman, tetapi Allah memberikan kekuatan dalam prosesnya, terutama dalam pikiran, karena senjata yang dimiliki oleh manusia cuma satu, yaitu pikiran, akal. Kalau tadi saya katakan ada tanduk, ada taring, ada jalu, ada kuku, gitu, ada kulit yang tebal, gitu. Maka Allah menciptakan kekuatan manusia cuma satu, yaitu akal. Makanya di dalam kitab Al-Quran itu buat mereka yang suka baca Quran, yang Muslim, gitu, itu jelas pasti yang ditanya apalagi tafakkarun, apalagi takilun, gitu. Apakah lo nggak berpikir, nggak menggunakan akal, gitu. Karena itu senjata lo, gitu. Kasarnya begitu. Kenapa senjata ini nggak digunain, gitu? Untuk bertahan hidup, untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi khalifah. Dan Allah sudah menciptakan tersebut dari proses dari ketika sel. Jadi perkembangan fisik dan pikiran manusia itu dari lahir. Ya. Oke, saya stop share. Ini ada yang belum masuk gitu. Iya Pak, kebanyakan tadi awalnya karena jaringan. Tadi udah nge-stop tapi dia keluar sendiri. Oke. Recording in progress. Coba aja masuk lagi. Nggak apa-apa. Sekarang saya kasih toleransi. Oke, sekarang kita coba nonton film. Sudah kelihatan filmnya? Gongnya? Masih itu. Ya, belum bergerak ya. Kalau ini bergerak? Ya, udah. Ya. Ini tertulis, kelihatan ya? Ini suatu perjalanan. Jadi kita itu ya, diawali dari benda yang namanya ini, benda yang namanya sperma yang keluar dari pria pada masa ejakulasi, kurang lebih jumlahnya 120 juta sperma sekali ejakulasi. Tapi bersamaan dengan sperma itu biasanya ada cairan yang kita kenal dengan semen. Itu kalau kita taruh di sendok kurang lebih 1 sendok makan. Ya. Dan jujur, kalau 1 sendok makan ini kan, kamu coba jual-jual di jalan gitu, nggak laku, ya kan? Coba aja gitu, kayak orang jual-jual bakso bulat kan, tahu bulat digoreng dadakan, orang masih mau beli kan, masih mau beli gitu. Roti hangat gitu, masih mau beli gitu. Coba kamu jual sendok ini keliling-keliling gitu, sperma yang ada disambit, ya. Paham nggak apa maknanya? Paham nggak? Menandakan sebegitu berharganya Pak sebuah itu 1 sel sperma itu Pak. Nah, artinya kalau dijual aja orang nggak mau gitu. Artinya kita apa? Nggak ada artinya gitu, nothing gitu. Lah, buktinya sering dibuang-buang, ya.
dengan cara dipaksa sama Anda gitu, Anda buang-buang gitu. Dengan Anda kawinkan tangan Anda gitu. Misalkan gitu. Masturbasi gitu kan. Tandanya apa? Enggak penting buat Anda gitu. Anda buang kok gitu. Dibuangnya di soloka, di kamar mandi gitu. Nah, kita tercipta dari sesuatu yang kalau dijual nggak laku loh. Artinya kita nothing, nggak ada apa-apanya. Satu hal. Kita lanjutkan. Nah, ini satu sperma, satu sel. Ya. Kalau di sini gambarnya kecil, besar ya. Nah, iseng-iseng lah kamu lihat huruf titik, dot, titik ya. Kalau Anda bisa ngetik itu kan ada titik tuh, kan? Misalkan unj.ac.id gitu. Ada titik ya kan, dot itu ya. Pakai ukuran normal, dot normal, yaitu Times New Roman 12, Arial 11. Itu biasa normal kan? Ukuran titik itu lebih besar dibanding sperma. Ya. Jadi ukuran titik ini itu lebih besar dibanding sperma. Bisa Anda bayangkan. Dan ini nih gitu, yang nanti masuk ini masuk ke sel telur. Ya, kita paham yang namanya sel telur di alat kelamin dalam wanita itu ada oviduct, ya, ada oviduct. Saya mungkin bisa gambarkan gimana ya caranya. Oviduct itu, coba saya bisa browsing ya. Kalau bisa browsing, kita browsing. Oke. Ini saya stop share. Saya akan share ini. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini gambar oviduct, ya. Saya perbesar ini, saya ambil yang ini. Ya. Semoga teman-teman bisa lihat. Nah, di daerah sini, ini namanya oviduct atau tuba fallopiae, ya, tuba fallopiae. Oke. Nanti sperma itu akan masuk. Ini yang tadi 120 ya, 120 juta kan? Ini racing nih, berlomba masuk. Nah, di daerah sini asam, sehingga banyak sperma yang stres, mati. Dia akan masuk ke sini, ya. Di sini, di daerah sini, seperti tuba fallopiae di daerah sini, dia akan menunggu kurang lebih 1 kali 24 jam sperma ya. Kalau misalkan selama 1 kali 24 jam di daerah sini tidak ada telur yang matang, maka sperma itu akan luruh. Berbeda dengan telur, ini ovarium, penghasil telur. Telur matang, dia akan keluar dan dia diam di sini itu 3 kali 24 jam. Sperma harap lapor. Nah, dari sini saja Tuhan sudah merangkai
men-setting bahwa sel telur itu lebih setia dibanding sel sperma. Lebih mau menunggu, lebih sabar, kan? 3x24 jam nunggu, baru nggak ada dia tinggalin. Jadi Tuhan sudah membuat bahwa dari segi dalam sel sendiri ada karakter kesetiaan pada wanita dibanding pada pria. Sehingga memang hasil riset sepertiga pria selingkuh. Karena di sini konteksnya. Walaupun kita nggak melegitimasi hal tersebut, ya. Tapi kemudian kalau ternyata ada wanita yang selingkuh, berarti secara hakikat dia sudah keluar dari hakikat dia yang memang setia, ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu ini di sini, ya, nanti kita lanjutkan ke filmnya. Gitu. Kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Jadi akan masuk. Yang masuk itu dari 120 juta, itu hanya satu. Bisa Anda bayangkan. Jadi untuk menghasilkan kita yang seperti ini, Allah itu menyeleksi satu dari 120 juta. Anda masuk UNJ, Anda masuk program studi PAI, itu kan seleksinya satu banding. Ya saya nggak yakin 1/2000 sih, nggak yakin gitu. Oke. Di biologi itu standar 1/600. Saya nggak tahu di PAI itu berapa. Oke lah, taruh di PAI itu 1/2000. Anda adalah satu di antara 2000 yang pesaing Anda ini. Misalkan masih kalah nih dengan sperma yang menciptakan, yang membentuk kita gitu. Jadi yang satu itu adalah yang terbaik. Makanya Allah katakan diciptakan sempurnanya ciptaan, kan dalam surah At-Tin kan gitu. Dengan ahsan taqwim gitu. Sebaik-baiknya penciptaan. Nah, kenapa sebaik-baiknya penciptaan? Karena seleksinya aja ketat gitu. Satu dari 120 juta gitu. Kalau UNJ itu nyeleksinya kayak gitu, kalah Harvard University. Gitu kan? Tapi bisa Anda bayangkan. Coba kita berandai-andai. Kita yang seperti ini, dengan kualitas yang apa adanya ini, itu adalah yang terbaik yang Allah pilih. Dari sekian juta, dari 120 juta sperma. Gimana kualitasnya? Tahu saya? Yang terbaik saja, gitu. Itu seperti kita sekarang gitu. Yang punya potensi tapi nggak mau berkembang gitu. Kebayangkan sisanya yang lain kayak gimana gitu. Nah, di sini kita harus berpikir, karena kita ada seleksi terbaik yang Allah berikan, maka tunjukkan, wujudkan gitu. Benar loh yang Allah pilih gitu. Masih ingin ku menciummu, tak pernah sadari waktu cepat berlalu. Nah, ini proses Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Cikal bakal tulang belakang kita. Kalau Anda bisa raba tulang belakang Anda, ini cikal bakalnya. Ya. Di sini adalah kumpulan sistem saraf. Kenapa kok tulang belakang ini penting?
kelainan tulang belakang mengakibatkan kecacatan. Jadi ini sangat penting. Ya, Allah ciptakan jantung berdegup gitu, menandakan dia hidup. Teman-teman perhatikan, ini proses pembentukan otak kita. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ya, saya coba ilustrasikan dalam bentuk gambar ini. Ini nggak jauh beda dengan kepala dari ayam, benar nggak? Benar, Pak. Ya. Artinya memang tadi yang saya katakan dalam prosesnya kita ini mirip, makanya dalam teori evolusi itu kita punya kemiripan dengan makhluk hidup lain, karena dalam segi perkembangan janin kita mirip gitu. Bahkan dari segi genetis gitu, kita ini mirip dengan babi gitu. Secara gen ya, kita tuh dekat dengan babi. Ya. Itulah kenapa salah satu penyebab babi itu haram. Karena sama dengan makan daging manusia. Karena kedekatan gennya. Peta gennya itu dekat. Doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Saraf ya, kelihatan nggak? Kita mulai saraf. Nah, bukan urat ya. Dalam biologi tidak ada urat, ada saraf, sistem saraf. Ini USG ini, ultrasonic grafik. Kan? Namanya plasenta ya. Nih, plasenta ini menghubungkan antara ibu dengan bayi. Ya kan? Kenapa kok kalau dalam bahasa biologi namanya uterus, dalam bahasa kita dikenal dengan rahim? Karena kedekatan janin dengan anak. Rongga ini dikenal dengan rahim. Ada kedekatan. Apa yang dimakan oleh ibu itu akan masuk ke dalam janin melalui plasenta ini. Termasuk feeling sang ibu. Gitu. Perasaan-perasaan sang ibu itu juga ngalir ke darahnya ke sini. Gitu. Maka buatlah senang istri Anda ketika sedang hamil. Dan yang wanita, makanlah makanan yang baik. Ya. 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Jangan dilupakan yang ke-6. Kita selalu diajarkan 4 sehat, 5 sempurna. Lupa yang ke-6, yaitu halal. Kenapa? Ketika kita makan sesuatu yang tidak halal, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita 40 hari gitu ya. Maka paling urgen itu. Di dalam Al-Quran, halalan thayyiban, halal dulu baru baik. Jadi kesempurnaan itu tidak akan tercapai dalam satu makanan itu ketika nggak halal. Nah, apa yang ibu makan itu akan masuk ke bayi. Kalau ibu makan yang haram-haram masuk ke bayi. Kalau ibunya ngerokok, bayi juga ngerokok. Ibunya makan obat, bayinya juga makan obat. Maka makanan yang baik.
Nah itu yang buat pesan buat nanti para calon-calon ibu. Ini bentuk alat kelamin ya. Ada pembentukan kelamin dan saya suka ada tamu kayaknya. Apaan? Oh. Persentanya ya. Ini jelas persentanya. Ya kemudian ketika dia bayi ini keluar, biasanya kita dipotong, dan muncullah bentuk di perut kita namanya bodong, user, budel. Nah itu adalah bukti adanya plasenta, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan telinga diangkat oleh Allah kan. Ya, dia punya hati, dia punya telinga dulu. Karena memang ternyata telinga sudah berkembang dengan baik dan hati. Jantung ya maksudnya. Jantung dan hati itu berkembang dengan baik. Kemudian telinga, organ lain yang sudah berkembang. Ya. Makanya ketika nggak menggambarkan manusia itu lebih rendah dari hewan, yang satu hati, telinga, dan mata. Tapi sebelum mata, telinga. Karena mata ketika dalam konteks bayi ini bisa mudah mempelajari sesuatu, maka ketika dalam kandungan ini dengarkan sesuatu tersebut. Misalkan Anda ingin anak-anak pintar bahasa Arab, dengerin aja gitu bahasa Arab, bacakan aja buku-buku bahasa Arab.
mendengarkan musik klasik, relaksasi, membuat dia tenang. Ya. Kalau sekarang mungkin kita dalam kecerdasan orang timur bukan hanya musik klasik, musik relaksasi atau barok, juga pakai musik Al-Quran kan, murotal. Nah ini membuat tenang sang bayi yang udah duduk dalam perut ibunya itu kalau didengarkan musik klasik relaksasi itu biasa tenang. Lebih mendengarkan musik-musik bacaan-bacaan murotal. Ini akan mempengaruhi kejiwaan dia sehingga ketika dia lahir pun jadi tenang. Beda ketika bayi dalam kandungan selalu mendengarkan ibunya ribut dengan bapaknya. Maka ketika lahir dia akan lahir dengan konteks yang stres, siap dengan menampung kestresannya. Itulah kenapa ketika wanita itu hamil, seorang suami itu harus mendampingi dengan baik, bahkan menuruti kehendaknya, apa permintaannya. Walaupun dalam konteks biologi kedokteran tidak ada yang namanya ngidam, apalagi sampai kemudian nanti kalau nggak diturutin ngecas itu anaknya, tidak. Tapi yang penting ada psikologis, karena pada saat itu seorang wanita yang sedang hamil dia membutuhkan perhatian, dan orang yang paling bertanggung jawab memperhatikannya adalah suaminya itu, karena yang mengakibatkan hamil kan suaminya. Ya. Dan Anda jangan berpikir bahwa hamil itu mudah. Nanti teman laki-laki ya, teman laki-laki ini iseng gitu, iseng ada bantal ya, ada bantal ditambahin berat kurang lebih 5 kilo lah bantal tersebut, karena bayi itu kurang lebih sekian 2 atau 3 kilo gitu. Oke, kamu taruh di perut kamu, diikat ya, diikat ke perut kamu, terus kamu jalanlah 1-2 jam dengan kondisi perut yang ada bantal dengan beban 5 kilo ya, jalan naik turun tangga. Itulah yang dirasakan ibu Anda ketika melahirkan Anda, ketika mengandung Anda, kurang lebih 40 mingguan atau 9 bulanan ya. Ini yang terjadi. Adalah posisi di mana seorang wanita hamil yang akan melahirkan dalam kondisi yang sangat kritis. Makanya dia berpegangan. Nah, usahakan Anda yang laki-laki ini nanti jadi suami ada di samping istri ketika dia mau melahirkan. Jangan sampai dia berpegangan ke tangan dokter. Untung dokternya gini. Anda yang megang tangan istri Anda. Dan dia akan bicara ngasal, silakan, karena di sini support Anda di sini. Dia harus ngedem. Nah, ngedem itu tanggung jawabnya adalah nyawa dia ya. Usaha untuk mengeluarkan bayi itu resikonya adalah nyawa.
Makanya wanita yang meninggal saat melahirkan kategorinya syahid, sama dengan seorang yang berjuang di medan perang. Ya. Jadi tolong di sini nanti Anda dampingi. Ini nih plasenta tadi ini, yang kemudian ini harus dibuang, dipotong dan dibuang, yang kemudian menjadi apa istilah kita ya? Ari-ari, Pak. Ari-ari, ya benar, ari-ari. Ya. Tapi sebagian besar ari-ari ini atau plasenta ini ada di dalam perut ibu yang sedang melahirkan. Sehingga ketika sudah dijepit, dipotong, maka dokter itu akan membersihkan daerah rahim. Karena kalau tidak bersih, maka akan terhadap infeksi di dalam rahim, akibatnya rahim menjadi rusak. Makanya perjuangannya belum selesai ketika anak lahir gitu. Belum selesai sampai plasenta di dalam perutnya habis gitu. Itu harus nangis. Bayi itu harus nangis. Yang tadi saya bilang, bayi cuma bisa nangis. Ternyata nangis itu adalah salah satu upaya yang Allah berikan agar bayi itu sehat. Karena selama dia berada di dalam rahim, dia punya jantung itu bolong. Karena dia tidak bisa bernapas melalui hidung, dia hanya dibantukan dengan pernapasan ibu melalui plasenta, maka pertukaran karbon dioksida dan oksigennya itu adanya di jantung. Makanya jantungnya bolong, namanya foramen ovale. Foramen ovale ini berfungsi untuk pengaturan oksigen dan karbon dioksida pada bayi. Nah, kalau dia lahir dan dia tidak nangis, maka foramen ovale ini tidak tertutup. Jadi dia bisa tertutup ketika ada oksigen masuk. Nah, oksigen masuk itu tidak bisa melalui hidung. Kenapa? Karena hidung bayi pada saat itu tertutup oleh cairan amnion atau ketuban. Sehingga yang bisa dilakukan adalah dengan nangis. Nah, nangis ini dalam rangka memperbesar paru-paru dan menutup foramen tersebut sehingga tidak terjadi penyakit jantung bawaan. Nah, bayi yang hidungnya belum sempurna ini maka biasanya disedot cairan-cairannya gitu, oleh dokter atau suster atau bidan, sehingga dia bisa bernapas dan dibiarkan bayi itu untuk menangis. Makin kencang tangisan makin bagus. Harus dilakukan oleh orang ini, yaitu memberikan ASI pertama. Pada ASI pertama inilah antibodi ketahanan tubuh pada bayi-bayi. Jangan langsung dikasih minuman sapi, karena ini anak manusia bukan anak sapi. Nah, di sini sebenarnya pola-pola pengembangan pikiran sudah Allah berikan dari sejak pembentukan sel, ya.
hal yang pesan saya. Ketika bayi ini lahir, apa yang dilakukan? Nangis, benar ya? Iya. Bener Pak. Benar. Terus apa yang dilakukan oleh orang sekeliling dia ketika dia nangis atau dia lahir? Gembira. Gembira. Jadi bayi lahir nangis, sekelilingnya gembira. Tapi coba ketika bayi ini mati, apa yang terjadi pada sekelilingnya? Sedih, Pak. Sedih, kan? Nangis. Nangis. Nah, itulah hidup ini. Jangan sampai ketika kita lahir, saya nggak tahu nih, ketika kita lahir, kita nangis, yang lain juga nyesel, ya kok lahir gitu. Jangan sampai itu. Satu tuh. Yang kedua, jangan sampai gitu. Ketika kita meninggal, alhamdulillah akhir meninggal juga. Artinya ada satu catatan penting buat diri kita itu yang buruk gitu. Ya. Dan di sini Anda bisa lihat bagaimana perjuangan ibu Anda, ya kan? Bagaimana perjuangan ibu Anda untuk melahirkan Anda, gitu. Benar ya? Kerasa nggak? Ketika bayi tadi video bayi itu keluar, gitu, beratnya ibu Anda menahan beban tersebut. Ini semua di rumah nih. Hah? Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah, Pak. Di rumah. Hari ini pagi ini udah ketemu ibu kamu belum? Sudah. Beneran? Sudah, Pak. Beneran? Belum, Pak. Belum. Nah, sekarang saya berikan waktu 5 menit untuk cium tangan ibu kamu. Minta izin kamu ingin belajar. Ya, saya beri waktu 5 menit. Silakan.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Udah ketemu ibu kamu semua? Ya silakan lah. Anda mau ketemu ibu ada atau enggak? Tapi saya pesan. Mumpung masih ada, ya, mumpung masih ada, maka dia harus dijaga. Kalau saya sudah nggak punya, jadi cuma doa doang yang saya berikan. Anda saya lihat 40 minggu dia mencoba melindungi kita, membawa kita. Ya. Bahkan dia adalah orang yang tidak pernah rela kita dimarahi oleh siapapun, termasuk oleh bapaknya. Ya. Kalau Anda sedang dimarahi bapak Anda, pasti ibu Anda marah. Padahal ibu Anda sering marahin Anda kan? Karena Anda memang mendidik dia. Ya. Itulah kenapa kok kata Rasul, ibumu baru bapak. Kerasa kan sekarang ketika Anda lihat video tadi. Jadi mumpung masih ada, sayangin, dengerin. Walaupun ibu kamu tidak kuliah, kamu lebih pintar, tetap saja dia lebih cerdas dibanding kita. Karena dia adalah ratu kita, surga kita, gitu. Ya. Oke, itu pesan saya. Kita lanjut. Jadi teman-teman, dalam konteks ini setelah kita keluar lahir, bayi, anak-anak, remaja dan dewasa, ini juga Allah sudah merangkai dalam satu bentuk yang namanya tahapan perkembangan otak. Bayi itu kita ketika bayi itu tidak bisa ngapa-ngapain, hanya mata saja gitu. Kemudian baru guling-guling, kemudian merangkak, tidak langsung lari. Gitu. Karena ternyata itu adalah mempengaruhi kepada kecerdasan. Contoh kasus, kenapa kok kita merangkak, merayap ya, seperti hewan melata gitu. Baru kemudian merayap dengan 4 kaki, yaitu apa sebenarnya? Kaki kita begini bentuknya kalau nggak salah. Kalau saya gambarkan pengasal gitu. Nah, pakai kaki gini kan kita jalan. Ya, tadinya kita begini ngerayap gitu. Nah, jalannya gitu. Baru kemudian pakai kayak gini. Ini kan seperti hewan melata nih. Posisi seperti reptil. Ini seperti hewan berkaki 4. Baru kita bisa tegak. Gini kan? Nah, ini dari segi tahapan pemikiran ternyata mempengaruhi kecerdasan spasial salah satunya. Anda bisa bayangkan, ketika Anda tidur, luasan yang Anda lihat itu adalah sekian. Ketika Anda merangkak, maka luasan yang Anda lihat lebih bagus. Ketika Anda berdiri, luasan yang Anda lihat makin bagus, makin luas. Makin tinggi Anda berdiri, maka wilayah yang Anda lihat makin luas. Itulah kenapa Allah itu bisa melihat kita semua. Karena Allah Maha Tinggi. Dan keberadaan dia sangat dekat. Lebih dekat dari urat nadi. Nah, itu maksudnya gitu, ya. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu banyak. Gitu. Kenapa kok Allah ada di mana-mana? Gitu.
Allah itu bisa melihat semuanya, bisa ada di mana-mana karena dia tinggi. Anda bisa lihat matahari. Kalau Anda di Bogor, tempat saya sekarang ini, di Cibinong, saya bisa lihat matahari. Tapi Anda yang di Tangerang juga bisa lihat matahari. Anda yang di Bandung bisa lihat matahari. Bahkan yang di Papua bisa lihat matahari. Kenapa? Apakah mataharinya banyak? Enggak, cuma satu. Karena mataharinya tinggi. Jadi Allah itu satu, bukan ada di mana-mana, tapi bisa kita rasakan di mana-mana karena dia tinggi. Oke. Nah, itulah yang Allah gambarkan ketika kita kelahiran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Tadi di dalam video itu saya melihat apa ya, pas lagi WSG itu akan menciptakan hubungan batin antara seorang janin bayi sama ibunya. Itu maksudnya gimana Pak? Kurang paham, gimana? Enggak dengar. Bentar. Waktu WSG, Ya, jadi waktu WSG tadi kan akan menciptakan hubungan batin antara janin bayi dengan ibunya. Nah, apa hubungannya dengan WSG dengan hal itu, Pak? Oke. Nanti kamu iseng tanya ke orang tua kamu. Waktu hamil kamu ini, ya. Yang lain juga boleh, ya. Yang lain juga USG kan. Terus apa perasaan ibu ketika melihat hasil USG? Nah, jadi gini, ketika di USG itu ada dua hal yang secara biologi ya, diinformasikan oleh dokter bahwa ibu sehat. Biasanya kadang-kadang nanya jenis kelaminnya apa dok? Oh belum ketemu gitu. Kadang-kadang ada beberapa janin yang ketika dicek dia menyembunyikan alat kelaminnya, gitu. Malu gitu, tahu mau dilihat. Gitu. Nah kemudian ketahuan tuh ukuran kepalanya apa, jantungnya berdegup karena kedengaran suaranya. Kemudian bergerak-geraknya kelihatan gitu. Kalau di USG itu kan divideokan kan, terlihat di layar videonya gitu. Itu ada bergerak-gerak. Nah ini memberikan sugesti kepada sang ibu bahwa anak gue sehat, anak gue selamat. Nah inilah yang tadi menguatkan ikatan batin. Jadi secara psikologis gitu tadi. Ya. Anak tuh alhamdulillah sehat. Gitu. Oh, ukurannya udah segini. Itu ada. Tadi saya lupa jelaskan. Ada ukuran, ada palanya, ada badannya. Ketahuan tuh ukurannya. Misalkan USG-nya 3 bulan, ukurannya sekian normalnya. Alhamdulillah anak ibu ukurannya normal. Ukuran anak ibu belum bagus nih. Gitu. Gimana dok? Biasa gitu. Kayak ibu makan yang baik ini. Jadi ada ikatan batin makin kuat. Walaupun dulu orang-orang dulu sebelum ada USG kan nggak pernah USG ya. Tapi dengan ada USG karena dia lihat videonya, lihat fotonya itu biasanya makin senang. Nah itu Anda bisa buktikan ke ibu Anda sendiri, tanya. Iseng juga gitu. Kalau emang saya di USG, kira-kira ada nggak foto USG nih? Biasanya dikasih print out nih, ya. Print out dikasih. Kalau saya kasih anak saya semua nih kamu gitu. Nggak tahu dia simpen atau enggak nih. Kalau ada, kamu simpen tuh, itu koleksi kamu. Ya. Oke gitu ya Gema ya. Oke yang lain silakan. Makasih Pak. Iya. Pak, izin bertanya. Haidar ya, oke, Hanif, oke, silakan. Mungkin agak melenceng dikit, tapi masih ada hubungannya.
Tadi kan Bapak sempat menekankan atau menyarankan waktu hari H atau pas istri kita hari itu melahirkan, kita mendampingi atau seenggaknya buat apa? Misalnya istri kita mau megang tangan, usahakan megang tangan kita bukan tangan dokter, benar Pak ya? Ya. Nah, ini kan wacana yang saya dengar ada peraturan pemerintah yang katanya hari cuti buat melahirkan tuh buat istri doang dan 1 hari doang. Nah untuk suami itu bahkan nggak ada yang saya dengar ini Pak. Nah menurut pandangan Bapak itu gimana Pak? Kan kalau kayak gitu kayaknya memberatkan di satu sisi, tapi aturan pemerintah kalau beneran itu diberlakukan, itu menurut Bapak gimana kira-kira Pak? Maaf kalau agak melenceng Pak. Peraturan kejam itu. Konteks sekarang itu di dunia itu rumah sakit mengizinkan suami untuk mendampingi istri ketika melahirkan. Di dunia ya. Kalau ada saya belum baca peraturan itu. Kalau ada peraturan seperti itu, peraturan itu kejam. Yang jelas, kalau memang tidak bisa cuti, kamu izin aja gitu. Kalau ada peraturan izin aja, bodoh amat mau anak lo, anak gue kok gitu. Dan kita kerja untuk anak kita kan. Benar Pak. 3 anak saya hanya 1 yang tidak saya dampingi karena saya ada di lapangan. Dan saya sengaja pilih posisi dekat dengan lapangan tersebut, tapi emang nggak mungkin kan. Akhirnya malam-malam saya pergi naik ojek, saya nyepang. Dan saya ada ketua acara kan. Saya ketua acara kegiatan kampus. Ternyata istri saya sudah bukaan 3, itu jam 12 malam informasinya. Nggak mungkin saya berangkat. Saya bilang besok saya akan berangkat. Nah, tapi emang terlambat tuh. Artinya istri saya sudah melahirkan, saya baru datang. Nah itu posisinya perjalanan naik ojek saja gitu. Saya minta ojek yang paling cepat. Supirnya dia pakai RX ini, ingat saya dia pakai RX ini tuh, naik turun gunung. Naik turun gunung. Karena nggak ada mobil kan, saya bilang saya akan pergi. Saya bilang diizinin nggak diizinin, habis sholat subuh saya berangkat. Teman-teman bilang lo berangkat aja dulu. Dan saya bilang ya dia lebih penting dari kegiatan kuliah ini sih. Dan kegiatan kuliah ini bapak ibu bisa dampingi mahasiswa walaupun saya ketuanya. Ya kayaknya udah akhiran ya, saya belum, tapi alhamdulillah saya sempat bertemu anak saya, kemudian sudah diajarkan, sudah dikomatkan sama ipar saya gitu. Tapi kemudian saya ajarkan dan saya komatkan lagi. Tapi kedua anak saya yang pertama dan kedua itu saya dampingi, bahkan saya ngantar ke dokternya dari malam sampai pagi dia lahiran, saya dampingi dari bukaan 1 sampai bukaan 3, bukaan 10. Beda ke saya ya, ketika saya melakukan itu dan tidak itu. Dan Anda akan merasakan. Makanya kalau ada peraturan kayak gitu, itu peraturan kejam. Harus didampingi. Bahkan setahu saya sejak Jakarta diizinkan oleh Anies Baswedan. Bukan hanya istrinya yang cuti melahirkan, suaminya juga 3 hari untuk mendampingi. Karena pada saat itu yang butuh. Ya. Kalau memang peraturan seperti itu ada, yang seperti Hanif kemukakan, maka ya izin aja. Kalau nggak kasih izin, pergi. Karena jujurnya itu lebih penting.
kan? Sekali lagi Anda kerja buat anak Anda, buat istri Anda, tapi urusan anak Anda dan istri Anda di nomor 2 kan keliru. Baik Pak, nanti Pak. Itu saran saya ya. Mungkin ini agak ekstrim, mohon maaf. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Egis Pradika dan siapa tadi? Tasya Kamila. Tasya. Tasya, nanti Egis dulu ya. Silakan Egis. Tasya dulu atau saya dulu? Saya dulu, Pak. Dulu Dika, ya Pradika dulu. Izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin di sini saya lebih ke tips ya, Pak. Jadi kan di mana tadi ada penjelasan dari video bahwa bayi yang di dalam rahim itu di mana kasihnya itu bisa mendengar hal-hal yang di luar ya, Pak. Nah, tadi juga Bapak sudah memberikan tips untuk mendengarkan murotal dan juga hal-hal yang membuat ibu senang. Nah, kira-kira itu pendengarannya itu terletak di telinga ibu atau kita mau melakukan itu atau di perutnya gitu, Pak? Itu gimana? Maksudnya itu bayi bisa mendengar gitu? Iya, Pak. Oke. Memang ketika di dalam kandungan telinganya sudah berfungsi. Ya, telinganya sudah bisa berfungsi karena kan telinga gelombang udara ya. Artinya kalau misalkan ibu itu hamil, kemudian dia tempelkan dulu namanya Walkman ya. Dulu kita istilah Walkman gitu. Atau speaker ke perut. Kemudian disetelkan musik, maka bayi kita bisa dengar. Nah, disinilah yang kemudian ada teori pendidikan di dalam kandungan, yaitu bukan sejak lahir, tapi sejak dalam kandungan kita mulai melakukan proses pendidikan kepada anak kita. Karena otaknya sudah mendengar sehingga akan terbentuk sistem saraf yang bagus, terbentuk sistem saraf di otaknya yang bagus. Oleh karenanya, ketika Anda adalah orang yang suka membaca, maka baca dengan bacaan kencang itu memberikan pendidikan kepada anak Anda ketika Anda lahir. Nah, ketika dalam kandungan. Nah, kan Anda baca Quran, atau Anda karena PKI, bahasa bukunya, kitab-kitabnya kitab bahasa Arab gitu. Baca aja itu kenceng-kenceng gitu. Kalau ketemu yang Prancis gitu, lo mau anak lo bisa bahasa Prancis, baca buku Prancis kenceng-kenceng gitu. Nanti anak itu akan dengar gitu. Dia akan simpan dalam memori jangka panjang dia. Ketika dia lahir, maka ada kata-kata itu seakan-akan dia pernah dengar dan mudah kliknya gitu. Ya. Termasuk misalkan dengar baca Al-Quran, ketika dia dengar ayat Al-Quran dia kan, oh iya pernah dengar nih, jadi nggak canggung. Setahu saya Freddie Mercury pernah kenal, penyanyi Queen. Kenal, Pak. Nah, dia itu sejak lahir atau dari bayi deh tadi cerita dia, menurut orang tua dia itu didengarkan lagu-lagu klasik barok. Makanya dia familiar dengan lagu tersebut. Dan ketika dia main musik dengan kelompok Queen, maka lagu dia kan orkestra. Kebanyakan. Seperti Bohemian Rhapsody. Itu orkestra. Karena memang dia lagunya itu dari kecil didengarkan. Begitu ya, Pak Dika ya. Terima kasih, Pak. Tasya, silakan. Oke, Pak. Izin bertanya, Pak. Tadi saya lihat di video, katanya kalau ibu hamil kan nggak boleh stres, takutnya ganggu ke bayinya dan bayinya bisa prematur. Nah, emang penyebab bayi bisa prematur itu gimana, Pak? Kenapa? Ada posisi tertentu, itu kan bayi berada pada kepala, jangan bayi muter ya. Di dalam kandungan itu, bayi itu muter. Kan? Dan kemudian ada posisi dia berada, palanya berada di bawah.
dekat dengan liang vagina gitu. Atau mengarah ke liang vagina untuk agar mudah dikeluarkan. Biasanya pada usia-usia bulan ke-7. Nah, bulan-bulan itu riskan sebenarnya untuk bayi keluar ketika dalam kondisi beban ibu itu tinggi. Itu kalau sudah jadi janin. Tapi ketika dalam proses pembentukannya, ya kan tadi dilihat ya dari telur, 1 telur, 2 telur, 4 telur dan seterusnya gitu kan. Ya, sampai kemudian terjadi pembentukan kepala gitu. Pembentukan organ. Kalau itu masih dalam proses, misalkan 3 bulan pertama dia mengalami stres gitu. Kejiwaan tidak tenang, itu maka bayi ini nggak berkembang, mati gitu. Ya. Atau mengalami benturan, bulan-bulan pertama mengalami benturan gitu. Itu bayi nggak berkembang. Atau jatuh nggak sengaja, preset gitu. Jadi definisi stres di sini bisa stres kejiwaan, bisa stres karena adanya tekanan fisik. Itulah kenapa kadang-kadang wanita itu pada kondisi hamil ini dia banyak permintaan. Karena dia mengalami suatu tekanan sehingga dia ingin meluapkan tekanan tersebut, lepas dari tekanan tersebut. Orang untuk lepas dari tekanan adalah mencari perhatian, gitu kan? Makanya dia mencari perhatian. Orang yang dia anggap harus memperhatikan dia adalah suaminya, gitu. Dan Anda harus bertanggung jawab sebagai suami untuk memperhatikan, gitu. Nah, stres itu karena suaminya nggak perhatian. Biasanya begitu, Tasya. Oke. Jadi cari orang yang bisa memperhatikan. Memperhatikannya bukan lagi kondisi pacaran. Kalau pacaran itu perhatian tipuan. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, Pradika. Dari video yang sudah disaksikan itu, tadi kan kita melihat ya, Pak, bahwa bayi itu bisa aktif ya, Pak. Bayi itu bisa aktif mendengar. Oh iya. Dan juga bayi itu bisa mendengar. Nah, itu kan kita kan harus tahu nggak sih, Pak, posisi bayi itu saat tertidur baru kita dengerin musik. Oh, nggak usah. Kayak gitu-gitu itu nggak usah ya, Pak? Nggak usah. Jadi fleksibel aja atau gimana? Pokoknya dia usia 4 bulan kandungan ya. Itu fungsi telinga sudah bisa berperan. Nah, musikin aja, dengerin aja. Makanya 24 jam itu posisinya dia tidak boleh mendengarkan hal-hal yang negatif harusnya. Yang khawatir kan tadi ada bermimpi ya, Pak. Maksud saya, kalau logika kita kan maksudnya saya kan masih awam ya, Pak, tentang ilmiah ini. Nah, saya makanya bertanya, ketika dia bermimpi terus kita dengerin musik, khawatirnya dia bangun atau gimana gitu. Enggak, pokoknya posisi dia itu kita mendengarkan, kan kita nggak tahu dia sedang tidur atau tidak. Kita belum saya belum dapat informasi bahwa kapan bayi dalam kandungan itu tidur. Tidak jam biologinya saya nggak tahu. Tapi posisi kita istirahat, ibu istirahat, maka bayi juga istirahat. Ya. Jadi kalau misalkan ibu malam tidur, pasti bayi juga kadang-kadang malam juga tidur gitu. Asumsinya begitu. Karena dia mengikuti ritmik ibunya gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Oke, dia. Berarti kalau misalnya ada bayi yang lahir cacat, itu juga pengaruh dari ibunya atau gimana, Pak? Salah satu iya. Tapi kita tidak bisa memvonis. Karena bisa saja bayi cacat ini dalam proses ketika dia kan membelah tadi ya. Tidak. Terjadi proses pembelahan, kemudian pembelahannya nggak benar nih. Harusnya terbentuk tangan, tapi tangannya nggak terbentuk. Bisa gitu. Oke, kemudian bisa juga karena obat-obatan.
tadi kan Anda bisa lihat bahwa apa yang dimakan ibu, apa yang diminum ibu itu akan masuk ke janin ya. Pak, mohon izin Pak. Ya. Kalau cacatnya karena prematur gimana Pak? Masalahnya saya dulu prematur 7 bulan Pak. Iya. Di open selama 41. Ya. Ya memang konteks bayi-bayi prematur, bayi kuning, bayi yang memang tanda kutip tidak normal, tanda kutip ya, karena kulitnya kuning, maka dia akan masuk inkubator untuk dihangatkan. Nah, inkubator itu kan disesuaikan dengan suhu tubuh, sehingga dokter, suster bisa mengontrol. Inkubator kan kelihatan perkembangannya gimana. Ya. Jadi biasanya kalau dia tidak normal, baik kelahiran prematur atau ketika kelahiran normal tapi ada sesuatu yang kurang pas ketika dia dokter, misalkan kulitnya tidak cerah tapi kuning kayak anak saya kedua, itu akan dimasukkan inkubator. Berapa lamanya tergantung dari proses. Gitu. Ada yang 3 hari, ada yang 24 jam, tergantung. Ya. Makanya ketika lahiran itu biasanya kalau suami itu ngajanin, kalau dia paham tentang sedikit hal kedokteran, maka dia cek jumlah tangannya lengkap nggak. Bukan berarti kita ngecek. Nah, kemudian pendengarannya dicek dengan jetikan-jetikan gitu. Biasanya ngeditin, kemampuan ngeditnya ada agak, walaupun respon itu masih lama gitu. Tapi dia kulitnya dulu, kulitnya warnanya apa? Normal gak? Oh dia lebih kuning, lebih pucat gitu, maka dimasukkan inkubator. Nah di situ dicek bagaimana pendengarannya gitu. Kalau dipanggil masih respon gak? Cek yang pertama biasanya nangis gak? Kalau nggak nangis, bayi harus dibikin nangis. Makanya bayi lahir itu kalau nggak nangis, dia dibalikin kan kepala ke bawah kan, terus ditepuk-tepuk gitu. Biar nangis. Ya. Jadi begitu ya dia Rahmat ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Pak, izin bertanya Pak. Oke, Asroil, Pak. Mungkin tadi mau bertanya tentang hal yang pertama pembahasan itu Pak, antara manusia dan hewan. Tapi ada satu poin ya tentang kehamilan. Pertanyaan yang mau saya tanyakan tuh, kan ada perbedaan antara manusia dengan hewan. Mungkin salah satunya di antara itu akal. Kalau hewan itu mempunyai insting yang sangat kuat gitu. Nah, ini pertanyaannya, ketika manusia sudah diberikan akal, sudah diberikan pikiran, lalu kenapa kebanyakan gitu manusia merusak habitat hewan gitu? Misalkan ada yang menebang atau membakar hutan secara liar ataupun apa gitu. Terus tujuannya apa gitu? Allah menciptakan manusia. Kalau selain ibadah, kalau menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah, lalu kenapa manusia dikasih akal untuk merusak gitu Pak? Lalu apakah orang yang merusak hutan secara liar atau menebang hutan secara liar itu apakah emang ada keturun dari orang tuanya? Mohon maaf misalnya kayak gini Pak, orang tuanya memang dulu seorang perampok ataupun seorang penjahat, jadi menurun ke anaknya menjadi seorang yang merusak itu Pak. Kayak gitu Pak, terima kasih. Ini di bawah ada galon. Oh iya. Bocah lagi dengerin TikTok kan. Oke, ini pertanyaannya unik nih, Asroil. Ya. Pertama, manusia itu diberi akal. Ya. Nah, dengan akal inilah manusia sebenarnya diberikan sesuatu kemuliaan oleh Allah. Jadi Allah sangat sayang kepada manusia, Tuhan sangat sayang kepada manusia, sehingga manusia diberi akal untuk bisa memilih.
dengan akal ini, maka dia bisa memiliki tingkatan lebih dari malaikat. Anda bisa lihat di Al-Quran itu, dengan akalnya maka Allah meminta para malaikat untuk sujud pada Adam. Gitu. Artinya akal inilah yang membuat manusia itu bisa lebih tinggi